Peran anticipatory guidance dalam mendukung perkembangan kesehatan pada infan hingga remaja. Apa itu anticipatory guide? Anticipatory guidance atau bimbingan antisipatif adalah penjelasan atau arahan yang diberikan kepada orang tua agar mereka bisa lebih siap dalam merawat dan membesarkan anak dengan cara yang baik dan benar. Tahapan usia anticipatory guide. Usia 0-6 bulan. Menjelaskan cara memahami tangisan bayi. Memberi dukungan penuh untuk membangun rasa aman. Memberikan panduan menyusui dan perawatan dasar. Mengenalkan stimulasi awal melalui sentuhan, suara, dan tatapan. Usia 6-12 bulan. Mendukung perkembangan motorik dan sensorik. Edukasi pemberian empati secara bertahap. Mengawasi tanda tumbuh gigi dan perubahan pola tidur. Usia 12-18 bulan. Memahami perilaku negativistik, toddler tantrum. Pengkajian pola makan dan penyapihan dari botol. Mendiskusikan aturan-aturan atau disiplin secara lembut. Usia 18-24 bulan. Persiapan dan pelaksanaan toilet training secara fisik maupun emosional. Pengenalan rutinitas sederhana dan struktur waktu. Memberikan penekanan perlunya persahabatan dalam kegiatan bermain. Usia 2-3 tahun. Diskusikan pentingnya kebutuhan anak untuk meniru dan dilibatkan dalam kegiatan. Menekankan adanya keunikan dalam proses berpikir anak, terutama dalam berbicara. Menekankan disiplin dengan benar dan nyata, hindari salah pengertian. Usia 3-5 tahun, prasekolah. Mendorong kemandirian dan tanggung jawab kecil. Membantu menyiapkan anak untuk bersekolah. Imunisasi lengkap diperhatikan sebelum memasuki bangku sekolah. Kesehatan anak. Nutrisi yang seimbang sangat penting untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak secara optimal, baik secara fisik maupun kognitif. Keamanan adalah aspek penting yang harus diperhatikan oleh orang tua atau pengasuh untuk mencegah kecelakaan dan cedera pada anak. Kesehatan emosional anak berperan penting dalam membentuk kepribadian, perilaku sosial, dan kemampuan belajar mereka. Anak yang merasa aman, dicintai, dan dihargai akan lebih mudah mengembangkan rasa percaya diri dan kemampuan mengelola emosi. Faktor yang menyebabkan kecelakaan anak. Yang pertama, jenis kelamin, biasanya lebih banyak pada laki-laki karena lebih aktif di rumah. Yang kedua, usia, pada kemampuan fisik dan kognitif, semakin besar akan semakin tahu mana yang berbahaya. Lingkungan, adanya penjaga atau pengasuh cenderung dapat mengurangi angka kejadian kecelakaan pada anak. Pencegahan kecelakaan. Masa bayi. Menghindari aspirasi dengan menyimpan benda-benda kecil, seperti kancing, kacang, permen, biji-bijian dan lain-lain. Mencegah kekurangan oksigen. Jauhkan bayi dari benda seperti plastik, sarung bantal, atau barang yang bisa menutupi wajah dan mengganggu pernapasan. Mencegah jatuh, gunakan pengaman saat bayi tidur atau duduk di kursi tinggi. Mencegah luka bakar, pastikan air mandi bayi tidak terlalu panas. Mencegah keracunan, simpan bahan-bahan beracun seperti obat, deterjen, atau baterai di tempat yang terkunci dan tidak mudah diakses bayi. Masa toddler. Awasi anak ketika berada di dekat sumber air. Ajarkan anak untuk berenang sejak dini. Jangan biarkan anak bermain tanpa pengawasan. Masa prasekolah. Mengontrol lingkungan, misalnya menjauhkan korek api dan benda berbahaya dari jangkauan, mengamankan area atau benda yang berpotensi membahayakan anak. Memberi edukasi kepada anak, misalnya mengajarkan anak tentang potensi bahaya dan cara menghindarinya,
memberikan pemahaman mengenai aturan lalu lintas dan keselamatan saat bermain di luar rumah. Usia sekolah. Anak biasanya sudah berpikir sebelum bertindak. Aktif dalam kegiatan misalnya, mengendarai sepeda, mendaki gunung, berenang. Berikan pendidikan tentang aturan lalu lintas pada anak. Petunjuk dalam penggunaan kendaraan bermotor. Ada negosiasi antara orang tua dan remaja. Penggunaan alat pengaman yang sesuai seperti helm sesuai standar, penggunaan sabuk keselamatan.